dengan saya Bidan Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang induksi alami. Nah, buat teman-teman yang lagi mendekati HPL, ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya sudah di atas 36 minggu, mungkin sudah ada yang mulai deg-degan, takut, cemas, atau justru nggak sabar nih buat segera bertemu dengan si adik bayi. Tapi ada satu hal lagi yang biasanya menjadi ketakutan atau kekhawatiran para bunda-bunda nih, yaitu apabila usia kehamilannya nanti sampai melewati HPL. Mulai takut untuk nanti dapat induksi atau justru disuruh sesar sama dokternya karena usia kehamilan adik sudah melewati batas HPL. Nah, HPL, hari perkiraan lahir. Jadi dari kepanjangannya aja sudah tahu katanya, kata kuncinya adalah perkiraan. Jadi HPL itu hitungan berdasarkan kesepakatan para ahli, hitungan manusia ya, bahwa persalinan akan terjadi di saat itu. HPL itu biasanya ditentukan saat usia kehamilan di 40 minggu. Nah, HPL itu yang harus saya tekankan sekali lagi adalah sebuah perkiraan, bukan hari pasti lahir, melainkan hari perkiraan lahir. HPL ini bisa maju 2 minggu atau mundur 2 minggu. Karena memang persalinan normal sendiri berdasarkan definisinya ini adalah persalinan yang terjadi di usia kehamilan antara 38 minggu sampai 42 minggu. Tapi pastinya kita semua juga berharap bahwa persalinan kita bisa terjadi sebelum HPL, rata-rata seperti itu ya. Nah, induksi alami ini boleh dilakukan mulai usia kehamilan lewat 36 minggu. Induksi sendiri sebenarnya adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membantu rahim berkontraksi atau bahasa singkatnya agar proses persalinan segera terjadi. Induksi sendiri yang biasa teman-teman dengar atau dilakukan atau diberikan di rumah sakit, di bidan, itu adalah induksi sintetis atau induksi buatan melalui obat-obatan, baik itu infus atau pil yang dimasukkan di jalan lahir. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempercepat proses persalinan. Isi dari induksi itu sendiri adalah oksitosin buatan. Nah, oksitosin sendiri itu apa sih? Jadi oksitosin ini adalah hormon yang sangat penting sekali di dalam proses persalinan. Tanpa hormon ini memang proses persalinan tidak bisa terjadi. Hormon oksitosin ini sendiri sebenarnya secara alami bisa diproduksi oleh tubuh dan dilepaskan oleh tubuh apabila memang sudah waktunya persalinan tiba. Nah, kalau induksi alami itu artinya kita berusaha untuk mengeluarkan oksitosin tadi nih secara alami dari tubuh. Apa aja sih yang harus kita lakukan agar si hormon bersalin ini mau keluar? Pertama, hormon oksitosin adalah hormon bahagia. So, hal yang pertama yang harus bunda-bunda lakukan adalah relax, happy, dan tunggu aja waktunya. Lakukan hal-hal menyenangkan yang bisa membuat kita bahagia. Kan kita lebih mengenal diri kita sendiri nih. Misalnya yang hobi baca, yuk baca. Yang hobi shopping, yuk shopping. Yang hobi nonton, ayo nonton. Jadi lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Karena hormon oksitosin itu sendiri adalah hormon bahagia. Induksi alami yang kedua adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan tropis. Misalnya durian, nanas, atau kiwi. Ketiga buah ini boleh dicoba tentunya dengan konsumsi yang sewajarnya tapi juga tidak terlalu sedikit. Jadi bunda kira-kira aja makannya kalau udah enak ya udah stop karena memang namanya juga induksi alami. Jadi efeknya biasanya nggak langsung, tapi saya sendiri sudah membuktikan bahwa buah-buahan ini mantep. Kenapa sih dengan buah-buahan ini? Jadi memang pada buah-buahan ini mengandung enzim dan vitamin tertentu yang bisa membantu melunakkan si serviks atau mulut rahim.
Nah, jadi skemanya adalah apabila mulut rahim atau si jalan lahir ini sudah melunak, maka dia akan mengirim sinyal ke otak bahwa persalinan akan segera terjadi atau tubuh sudah siap untuk melahirkan. Jadi sebenarnya intinya di situ. Terus ada juga yang bilang buah kurma. Kalau buah kurma ini sih memang terbukti sangat bagus sekali untuk ibu yang ingin bersalin karena kandungan vitaminnya, kalorinya itu sangat-sangat komplit. Tapi kalau untuk induksi alami sendiri sih belum ada riset atau penelitian yang bisa membuktikan sampai ke situ. Yang ketiga adalah pijatan khusus atau kita sebutnya masas induksi. Nah, masas induksi ini biasanya ada di layanan-layanan spa dengan terapisnya itu sudah terlatih khusus untuk melakukan treatment ini. Jadi treatment ini sebenarnya aman dilakukan oleh ibu hamil selama terapisnya sudah tersertifikasi. Kenapa sih dengan masas induksi ini? Jadi pada pijat ini dia dilakukan pemijatan pada titik-titik tertentu, kita sebutnya titik acupressure, yang memang diteliti membuktikan dapat membantu tubuh untuk merilis hormon oksitosin. 4. Exercise atau olah fisik. Nah, semakin dekat dengan proses persalinan, seorang ibu hamil memang harus semakin banyak bergerak. Salah satu yang bisa dilakukan adalah gerakan bouncing dengan birthing ball, tahu ya birthing ball. Terus yang kedua bisa coba dengan power walking, jadi jalan cepat. Yang ketiga bisa dengan squatting, salah satu gerakan yoga untuk mengoptimalisasi kepala bayi dan menurunkan kepala bayi hingga ke dasar panggul. Harapannya adalah kepala bayi yang tadi sudah optimal, sudah pas dan sudah oke itu bisa menekan mulut rahim sehingga terjadi penipisan, memberi sinyal ke otak bahwa oke, siap lahir. Yang kelima adalah berhubungan seksual atau ML. Jadi pada sperma itu terdapat yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini berfungsi untuk melunakkan mulut rahim atau si serviks tadi ini. Jadi memang benar-benar harus sering dilakukan. Kalau saya sih nganjurkannya biasanya 2 hari sekali. Memang sih pada usia kehamilan tua ini agak males-malesan, tapi ayo semangat yuk. Selain dari si prostaglandin tadi melakukan hubungan seksual bersama suami dengan penuh cinta, otomatis akan merilis hormon oksitosin. So, boleh dicoba deh. Nah, itu dia tadi macam-macam induksi alami yang boleh dicoba. Ingat, kalau ingin melakukan ini pastikan usia kehamilan Anda berada di atas 36 minggu, mentok-mentok di atas 37 minggu lah sudah boleh dilakukan supaya harapannya nggak lewat HPL. Tapi ini selain ikhtiar kita juga harus berdoa. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa persalinan itu adalah rahasia yang di atas. Kita tidak bisa memaksa tapi kita boleh berusaha. Dan satu hal lagi, selama janin sejahtera, gerakannya aktif, denyut jantungnya juga dalam batas normal, persalinan boleh ditunggu, jadi nggak usah buru-buru ya bunda. Itu aja hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.